بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah pengawasan Ahad pagi Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 3 doso nggih. Tanggal 3 doso Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2025. Dan hari ini Bapak Ibu merupakan hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Maka masyaallah muslimin, ketika kita berada di penghujung akhir seperti ini, maka perasaan itu saling berkecamuk. Antara kita senang dan bahagia karena diizinkan oleh Allah untuk bisa berpuasa selama 1 bulan penuh, untuk bisa beramal soleh di hari-hari Ramadan, bisa memaksimalkan malam-malam harinya untuk i'tikaf, untuk sholat tarawih, untuk tadarus dan seterusnya. Alhamdulillah kita senang dan bersyukur karena Allah memberikan itu semua kepada kita. Namun kita perlu juga untuk sedih karena belum tentu tahun depan kita diberikan kesempatan yang sama. Artinya boleh jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir kita, karena jangankan tahun depan, benjing mawon kita ikut lebaran atau tidak ada orang yang tahu. Ada orang yang jamin, Pak, sesuk aku mesti lebaran. Ada? Tidak ada, ya. Bahkan apa yang terjadi nanti siang pun kita nggak tahu. Dan sudah banyak pengalaman orang-orang yang kemudian sama-sama sholat berjamaah bersama kita. Kemudian ada juga orang yang mungkin sama-sama bekerja di satu kantor, siangnya masih ketemu, siangnya masih makan bareng, ternyata malamnya sudah siaran. Ya. Maka dari itu, masyaallah muslimin, tentang ajal ini tidak ada yang tahu. Maka mudah-mudahan jika kita mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mereka menyebutkan bahwasannya
orang ketika meninggal itu Bapak Ibu, itu sesuai dengan kebiasaannya. Artinya jika orang tersebut terbiasa untuk ke masjid, maka peluang untuk meninggal dunia di masjid itu tinggi, besar. Kalau misalkan orang hari-harinya di mana Pak misalnya? Masya Allah. Ini tadi saya sebenarnya mau sebutkan sawah, pasar. Sama pas tadi itu kehiyatnya ya. Ya, maka masyaallah muslimin ya, pentingnya kita mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, dengan amal saleh itu supaya apa? Mudah-mudahan nanti saat malaikat maut datang menjemput kita, kita bisa meninggal dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, salawat beriring salam, marilah kita haturkan, kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sugeng rawuh Pak Abdullah ya, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dan juga yang menyaksikan channel YouTube Sulaiman Arif Abdillah ya. Mudah-mudahan kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita sosialisasikan dulu ya, bahwa masjid kita ini bagi yang belum tahu namanya yaitu Masjid Sulaiman Arif Abdillah ya. Dan itu Bapak Ibu adalah putra kedua ya. Putra kedua dari Mas Hafid dan juga Bu Indri ya. Yang sekarang usianya sudah berapa? Mas Sulaiman? 14 tahun. Coba berdiri dulu Mas Sulaiman. Mungkin ada jamaah yang belum tahu. Sing dito saja di Sulaiman. Nah, ini dia. Ya. Insyaallah calon ulama masa depan insyaallah. Amin. Silakan duduk ya. Dan di Arab Bapak Ibu itu biasa, ya. Di Arab itu biasa ketika ada seorang yang mendirikan masjid, kemudian diberi nama siapa? Ya, diberi nama foundernya. Atau diberi nama anak foundernya, ya, anak si pendiri masjid itu. Ya. Sebagai contoh juga di Trenggalek sudah ada beberapa masjid yang kemudian namanya itu adalah nama donatur. Di Ngantru ada masjid Syekhotul Musa, itu nama orang, Pak. Ya. Ya tidak mungkin Musa itu nama kota, enggak mungkin ya. Ya Musa itu nama orang gitu kan. Kemudian juga sini ada masjid Nur Al Askar, itu juga nama orang. Ya, nama orang Pak Abdullah ya. Ya, nama orang. Artinya Bapak Ibu tidak usah apa gumun kayak masjid kok dijenenge jeneng wong. Kemudian panjenengan kalau misalkan mampir di Kertosono, ya kalau dari Surabaya kiri jalan, kalau dari sini kanan jalan, di sana ada masjid besar. Ada masjid yang lapangannya luas, kemudian masjidnya besar, warna hitam, namanya masjid Muldoko. Semua nanti mampir sering nggak? Sering, masya Allah, ya luar biasa. Berarti sering tindakan nih, kalau sering mampir di situ sering tindak tentang Surabaya. Nah, ya ada di situ, namanya Masjid Muldoko. Itu Muldoko nama tempat atau nama orang itu? Nama orang. Panglima ya? Ya. Ya, beliau merupakan panglima pahlawan juga ya. Ya. Oh masih hidup. Emang nggak boleh pahlawan masih hidup ya? Baik ya. Oh gitu, harus sudah meninggal. Kalau masih hidup nggak boleh disebut pahlawan ya. Baik. Khair insyaallah. Ya, nama orang intinya. Yang artinya biasa Bapak Ibu ya. Bahkan di Arab itu karena apa namanya mereka itu mendirikan masjid dan kebanyakan dananya adalah dana sendiri, maka biasa mereka menamakan nama masjid itu dengan nama dirinya atau orang tuanya atau anaknya, dan itu boleh-boleh saja dan
sah-sah saja. Ada juga masjid yang diberi nama tempat itu berdiri. Sebagai contoh masjid apa? Masjid Jogokarian. Ya, Ahsan tuh. Itu juga nama tempat. Jadi biasanya kalau bukan nama foundernya, masjid itu didirikan dengan nama tempat, ya, atau nama Al-Quran seperti Masjid Al-Furqan, ya, atau misalnya Masjid Al-Huda. Al-Huda juga Quran, ya. Al-Quran itu Al-Huda itu merupakan namanya daripada Al-Quran, ya. Kemudian masih banyak, ya, nama-nama masjid yang lain, ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab yang kelima, bab yang terdapat dalam kitab Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi buku ini adalah buku yang judulnya Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya itu adalah bagaimana bentuk karakter dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk fisik beliau, bagaimana cara makan beliau, cara berjalan beliau, rambut beliau, tinggi beliau seperti apa, itu semuanya dijelaskan di dalam buku ini. Bagi yang pengen melihat atau menonton kembali tentang bagaimana bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh untuk langsung melihat channel YouTube Sulaiman Arif Abdillah. Karena dari pertemuan pertama, alhamdulillah pengajian ini di apa nih Pak? Di syuting, ya, syuting, ya. Jadi panjenengan yang mungkin belum sempat hadir di pertemuan-pertemuan pertama, pertemuan awal, maka nanti boleh langsung buka YouTube-nya, kemudian ketik Sulaiman Arif Abdillah, nah nanti insya Allah langsung muncul itu. Ya. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bab yang kelima yang terdapat dalam kitab Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu babu ma jaa fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa yang menerangkan kepada kita fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana bentuk uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia seperti halnya kita. Beliau terkadang sehat, beliau terkadang juga sakit, ya. Ketika kita butuh makan, kalau tidak makan lapar, makan Nabi SAW. Kalau tidak makan juga lapar. Kita kalau tidak minum haus, makan Nabi SAW. Kalau tidak minum juga haus. Dahulu Bapak Ibu, ya, orang-orang kafir itu bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW dan juga bertanya kepada para nabi terdahulu. Mereka tanya, kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala itu pengen memiliki utusan, kenapa Allah tidak mengutus para nabi itu dari kalangan malaikat? Ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau seandainya Nabi itu dari kalangan malaikat, apa yang akan terjadi ini? Ribon? Monoton. Maksudnya pun monoton gimana? Oh gitu-gitu aja gitu ya, Masya Allah, ya, bagus. Ada jawaban lain? Monggo silakan. Cara komunikasinya bagus, ya. Ini penting juga. Karena seorang nabi harus bisa berkomunikasi dengan umatnya. Boleh? Apa Mas tadi kira-kira? Kenapa kok ahsantum, bagus. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, maka nabi itu akan menjadi seorang qudwah. Akan menjadi seorang panutan. Akan menjadi seorang yang ditokohkan dan akan dicontoh seluruh tindak tanduk yang dilakukan. Coba seandainya Bapak Ibu, kalau Nabi itu dari kalangan malaikat, yang malaikat itu nggak pernah makan, nggak pernah minum,
Terus nanti kita mau belajar adab makan dari malaikat, repot mboten Bapak Ibu? Repot. Kemudian juga tadi yang disebutkan Pak Wito, ya, tidak nampak Ustadz, tidak bisa berkomunikasi kita dengan malaikat. Lah terus kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan malaikat, apa yang ingin disampaikan malaikat kepada kita, maka pesannya tidak akan sampai. Dan malaikat itu Bapak Ibu tidak mengenal perasaan. A ya A, B ya B. Orang salah harus dihukum. Orang salah harus dihukum. Bahkan dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, kemudian beliau dilempari dengan batu sampai beliau berdarah-darah, maka malaikat Bapak Ibu langsung minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan diriku, maka aku akan angkat gunung-gunung yang ada di Taif dan aku timpakan kepada mereka. Gitu Pak. Seandainya Nabi itu dari kalangan malaikat Pak, orang itu mau melanggar syariat pun keweden Pak. Misalnya ada orang yang melanggar, ujuk-ujuk kepalanya pripun? Kepalanya apa? Terbang gitu kan ya. Atau misalnya ada orang yang berbuat kesyirikan, tiba-tiba gempa. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau misalkan Nabi itu diutus dari kalangan para malaikat, maka malaikat itu Bapak Ibu tidak bisa sabar. Orang yang salah harus dihukum. Ya. Berbeda halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang. Nabi Bapak Ibu tiap hari diludahi ketika mau berangkat ke masjid, sholat duhur, ada orang musyrikin yang nyegat, kemudian didoni Pak, cuh gitu. Kira-kira kalau malaikat digitu kan dapat nih Pak, ya. Mungkin pun disamplok, meletik atas duka pun di, wallahu alam. Ya. Tapi Nabi SAW tidak membalasnya. Kemudian di keesokan harinya Nabi lewat lagi depan rumah itu, orang tersebut meludahi Nabi SAW. Cuh. Terus berhari-hari seperti itu Bapak Ibu. Sampai akhirnya suatu hari orang tersebut boten ngidoni. Akhirnya Nabi SAW bertanya-tanya kepada para sahabat, di mana fulan? Orang yang rumahnya di sana itu, kok aku hari ini tidak melihatnya? Maka para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, inna fulan maridho. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut sedang sakit. Maka apa yang dilakukan Nabi Bapak Ibu? Menjenguk. Nabi SAW nyambangi dongakne bendang sehat. Gara-gara itu dia kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka masyarakat muslimin, Rasulullah SAW memiliki sifat yang kemudian tidak dimiliki oleh para malaikat. Dan juga repotnya lagi Bapak Ibu, karena malaikat tidak punya syahwat, maka malaikat ini menuntut atau dituntut untuk terus selalu perfect Bapak Ibu. Ya, tidak ada malaikat itu belok kiri, belok kanan, lurus terus. Ya. Sementara kita Bapak Ibu manusia, kita diberikan ujian yang namanya syahwat. Ya. Kita diberikan ujian yang berupa hawa nafsu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Artosipun Bapak Ibu, ketika kita butuh untuk mendudukkan hawa nafsu, maka kita butuh juga contoh orang atau makhluk yang juga diberikan hawa nafsu. Ya. Kalau misalkan kita mau nyontoh malaikat Bapak Ibu, malaikat bukan rabi. Malaikat tidak punya anak. Ya, malaikat tidak punya kecenderungan untuk bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka masyarakat muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan malaikat itu sebagai nabi dan rasul, karena Bapak Ibu, kita sebagai umat manusia butuh contoh, kita butuh qudwah, ya.
Maka masyaallah muslimin, ketika Nabi SAW diciptakan dari bahan yang sama seperti penciptaan kita, ya, dari tanah, maka Nabi SAW juga memiliki satu sifat yang manusiawi, yaitu apa? Ketika Nabi sepuh, ketika Nabi sudah tua, sudah di atas 60-an, maka beliau juga memiliki uban. Ya. Sekarang kita akan baca hadzal bab nadhirul abwabil lati qablahu muta'alliqun bi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Bab ini masih bersambung dengan bab yang sebelumnya yang membahas tentang bagaimana bentuk fisik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaibuhu, dan uban itu apa Ibu? Uban itu apa? Uban itu apa? Rambut putih. Berarti orang yang rambutnya putih wis mesti ubanan, Pak. Mesti, benar. Oh gitu. Berarti kalau ada orang Eropa rambutnya putih masih 10 tahun berarti ubanan. Oh si Cina ini kok. Apa Bu uban itu, Bu? Napa Pak Kardi? Ahsantum, betul ya. Jadi uban Bapak Ibu adalah perubahan warna rambut, ya. Asyaibu huwa tahawulu launi sya'ri min launil asli as-sawadi au ghairihi ilal bayad. Ya. Yang disebut sebagai uban Bapak Ibu yaitu tahawulu launi sya'ri, berubahnya warna rambut dari warna aslinya. Warna asli rambut itu apa Ibu? Ya, kalau orang Asia hitam. Mungkin ada orang napa? Bule rambutnya napa? Merah, ya. Ada juga mungkin yang rambutnya coklat. Rambutnya hijau, Pak. Napa Pak? Rambutnya hijau ada enggak? Orang asli lahir ceprot, ujug-ujug rambutnya apa? Hijau, wonten. Ya wallah alam ya. Saya belum keliling ke seluruh dunia jadi saya belum tahu gitu kan. Tapi kayaknya saya belum pernah lihat orang yang warna rambut aslinya ini warna apa? Hijau, ya. Maka yang disebut sebagai uban adalah perubahan warna asli rambut, entah hitam, entah coklat, entah merah, ilal bayadi, menuju warna putih dengan sendirinya tanpa disemir. Kalau misalkan ada orang rambutnya hitam kemudian disemir putih, kira-kira itu bisa disebut sebagai uban apa buatan? Buatan. Maka harus dikecualikan dengan tanpa disemir atau dengan tanpa campur tangan manusia. Ya. Aqadal musannifu rahimahullahu hadi at-tarjamah li bayani ma yata'allaqu bi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini Bapak Ibu akan menerangkan kepada kita tentang bagaimana uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal wujida fi sya'ri ra'sihi aw lihyatihi syaibun, apakah di rambut kepala beliau ataupun di jenggot beliau itu ditemukan uban atau tidak? Wa ma miqdaru dzalik, kalau seandainya ditemukan uban Bapak Ibu, berapa banyak atau sebanyak apa uban yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walladzi dalat alaihi al-ahadits as-sahihah wa qad saqal musannifu rahimahullahu ba'daha fi hadzal bab anna syaibal ladzi wujida fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasirun jiddan. Bapak Ibu, kalau misalkan kita membaca semua hadis Nabi, ya, kita membaca semua hadis-hadis yang berkaitan dengan uban beliau, maka Bapak Ibu nanti kita akan mendapatkan kesimpulan bahwasannya apa? Uban Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau itu qalilatun jiddan. Sedikit sekali. Sedikit sekali uban yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nubdun qalilatun fi thalathati mawadi', dan ternyata ubannya Nabi SAW itu terdapat di 3 tempat.
Ya. Jadi panjenengan perlu ingat Bapak Ibu, ubannya Nabi itu terdapat di 3 tempat. Yang pertama, di mana? Innama kana al-bayadu fi anfaqah wa hiya as-sudghaini fi ra'si nubdhun. Ya. Di sini Bapak Ibu, Anas bin Malik menjelaskan kepada kita bahwasannya uban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di manfaqah. Ya. Apa itu Bapak Ibu? Anfaqah ya ma baina ad-daqani wa syafati sufla. Anfaqah itu Bapak Ibu yaitu tempat antara dagu dengan bibir bagian bawah. Bibir bagian bawah pundi? Niki nggih. Kemudian dagu pundi? Sini. Berarti antara bibir dan dagu biasanya kalau misalkan orang itu napa? Jenggote lebat Bapak Ibu. Di sini juga tumbuh napa? Rambut. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Al-anfaqah. Ya. Jadi antara bibir bagian bawah dan dagu beliau ini ada rambut, dan rambutnya yang di situ itu yang kemudian ada ubannya. Kemudian fi sudghi ma bainal aini wal udhun. Yang pertama di al-anfaqah, yang kedua di as-sudghah. Ya, yang kedua di as-sudghah. Sudghah itu di mana? Antara mata dengan telinga. Antara mata dengan, berarti di mana itu? Mata di sini. Telinga di sini. Berarti antara mata dan telinga di sini wonten apa, Pak? Ada rambut. Rambut ini disebut sebagai gudeg. Ya. Sekolah manut panjenengan gini ya. Lek kalian tuh pakai jamaah nih pokoknya. Ya, di sini ada nama, ada rambut. Ya. Dalam bahasa Jawa area ini disebut sebagai area gudeg. Kalau bahasa Indonesia ini pun apa? Tidak ada yang tahu ya. Di sini nggak ada guru bahasa Indonesia di sini. Oh ya Pak. Apa Pak Kardi di sini namanya? Ya. No Pak Rudi namanya Pak Rudi. Ya. Bahasa Indonesianya cambang. Ya, pas pokoknya kalau manut panjenengan gitu. Godek napa boleh cambang napa. Pokoknya antara mata dan telinga, rambut di sini ini. Nah, ini Nabi punya uban di situ. Kemudian juga fi ra'si, kemudian di kepala beliau. Nah, di kepala beliau juga wonten apa? Ubanipun. Dan di selain 3 titik itu Bapak Ibu, 3 titik yang kita sebutkan tadi, bawah bibir, atasnya dagu, kemudian antara mata dan telinga, kemudian bagian atas kepala, selain di 3 titik itu Nabi tidak punya uban. Makanya tadi sudah kita sebutkan di awal bahwasannya Anas bin Malik menyebutkan karena syaibun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalilatun jiddan. Dahulu ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit ya. Tapi kita akan baca hadis yang membahas tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anasin Ibni Malik radhiyallahu anhu. Aku bertanya, jadi Qatadah pernah bertanya, Qatadah ini tabi'in ya. Pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya.
Apakah wahai Anas bin Malik, apakah engkau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyemir rambut beliau? Nah, jadi di sini Qatadah kan tabiin Bapak Ibu ya. Kalau tabiin itu pernah bertemu dengan Nabi nombotan. Saya ulang sekali lagi. Tabiin pernah dengar tabiin nombotan, Pak? Ya, jangan-jangan belas dari ngate mirang tabiin ini panganan apa Ustaz? Gitu. Tabiin Bapak Ibu adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Artinya dipastikan kalau orang itu menjadi seorang tabiin, orang tersebut derek nanti panggih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Qatadah ini yang notabene adalah seorang tabiin, ya, itu bertanya kepada sahabat. Kalau sahabat itu apa? Mereka pernah bertemu dengan Nabi nomor dereng? Pernah, ya, wajib, ya. Kalau mau disebut sebagai seorang sahabat, sahabi, maka wajib untuk pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ini Bapak Ibu karena belum pernah bertemu dengan Nabi, maka mereka penasaran dengan kemuliaan, keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apakah beliau memiliki uban? Ya. Qala lam yablugh dzalika innama kana syaiban sudghaihi. Ya. Apakah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beruban? Kemudian Nabi pernah memakai semir. Artinya kota ini pengen mengetahui dua hal. Yang pertama, apakah Nabi beruban? Kemudian apa hukumnya orang itu damel semir? Karena normalnya Bapak Ibu, orang yang beruban itu pengen untuk menyamarkan ubannya sehingga warna putihnya itu dirubah. Nanti kita akan jelaskan apa hukum daripada nyemir rambut itu, ya. Maka Anas bin Malik menjawab, lam yablugh dzalik. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah menyemir rambutnya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah menyemir rambutnya. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Karena uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sedikit. Dan ketika Anas bin Malik terakhir kali bertemu dengan Nabi, ternyata Anas bin Malik hanya mengetahui uban Nabi itu cuma di sudghah. Apa tadi sudghah? Antara mata dengan telinga. Ya, jadi Anas bin Malik hanya melihat di bagian sini saja yang beruban. Namun apakah menyemir rambut itu tidak boleh Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu khadaba bil hina'i wal katam. Namun dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah nyemir rambut bil hina'i wal katam, dengan menggunakan hina dan juga menggunakan katam. Ya. Panjenengan kalau mencari terjemahan hina ini Bapak Ibu, mungkin terjemahan yang paling gampil, yang mirip hina itu adalah tanaman pacar. Tahu Bapak Ibu tanaman pacar? Tahu ya? Wal katami, ya. Ini beberapa pekan yang lalu saya searching apa ini katami ini. Ini ada nama ilmiahnya, namanya Myrsain Boxus Ambruirus. Wangel ya jenenge ya. Pokoknya itu Bapak Ibu ya. Wangel jenenge Bapak ini ya. Kalau hina itu adalah tanaman yang asalnya dari Afrika. Ya, dari Afrika laut. Kalau misalkan katam itu adalah tanaman yang aslinya dari Eropa Barat dan juga Afrika Barat, seperti halnya Maroko, Tunisia dan sekitarnya. Ya.
Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq pernah menggabungkan dua bahan ini sehingga hina itu menimbulkan warna merah. Sedangkan katam itu warna hitam. Kalau warna hitam saja Bapak Ibu, ya, maka tidak boleh menyemir rambut dengan warna asli. Misalnya nih, panjenengan warna asli rambutnya nopo? Hitam. Maka di dalam syariat agama Islam kita dilarang untuk menyemir rambut dengan warna asli rambut. Kalau warna kita aslinya hitam, maka tidak boleh kemudian kita semir dengan warna hitam. Maka kalau misalkan ada orang yang rambutnya merah, maka dia dilarang untuk menyembir rambut dengan warna merah. Kalau ada orang yang warna asli rambutnya coklat, maka tidak boleh dia menyemir rambut dengan warna coklat. Tapi kalau misalkan coklat itu dicampur dengan warna lain atau hitam tadi dicampur dengan warna lain, maka itu hukumnya boleh. Misalnya panjenengan pengen rodok cemeng, akhirnya mencampur 70% hitam, 30% merah. Yang seperti itu boleh. Karena ketika hitam dan merah itu digabung, nanti hasil akhirnya warna apa? Warna apa? Hitam kemerah-merahan. Ya. Atau merah ke hitam-hitaman, ya. Gitu. Nah, begitu pula Bapak Ibu, kalau ada orang yang warna asli rambutnya putih, mungkin ada ya, ada orang yang albino, ya, 1000 banding 1 sedikit ya. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dari lahir warna rambutnya putih, alisnya putih, kumisnya putih, jenggotnya putih. Maka Bapak Ibu, orang yang warna dasar rambutnya itu putih, maka boleh menyemir dengan warna apapun selain putih. Terus penak nopotan Mbak, jadi orang albino Pak. Ya, dalam hal masalah menyemir, mungkin cuma dia yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk nyemir bebas pakai warna apa-apa, yang penting buatan putih gitu ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga saya sempat baca salah satu jurnal ya tentang manfaat semir alami dari tumbuh-tumbuhan itu ya, dari pacar kuku, dari inai dan seterusnya ya. Ini nama ilmiahnya Lawsonia inermis. Ya, ya minimal pernah krungu ya, mboten apal mboten napa-napa ya. Yang penting pernah dengar ya. Ya, bentuk daunnya Bapak Ibu agak runcing tapi dia tegak ya. Kemudian di sela-sela daunnya itu ada bunga kecil yang baunya itu beraroma wangi. Maka dalam jurnal itu disebut bahwasanya pacar kuku atau inai ya itu merupakan pewarna alami. Pewarna apa? Alami. Dan juga di jurnal itu ditulis bahwa pacar atau inai itu bisa menjadi anti jamur. Ya, kalau misalkan mungkin ada kepala kita yang mungkin ada jamurnya, maka mungkin solusinya yaitu bisa memakai pacar kuku atau inai disemir ini ya, supaya bisa berkurang atau bisa mati jamurnya. Kemudian juga kalau direbus, ini bisa mengobati perut kembung Bapak Ibu ya. Kemudian bisa menyehatkan rambut dan kulit kepala. Kemudian juga bisa mengatasi gejala asam urat, rematik. Kemudian, nah ini khusus ibu-ibu kalau ini, bisa mengatasi atau mengurangi, meredakan sakit ketika ibu-ibu sedang PMS. Ya.
ben boten kados singa ngoten Bu ya. Waktu PMS kita bojone mah kleru, wis ndak bener-bener ya Pak. Ya, maka ibu-ibu bisa juga mencoba ini, tapi harus diraciknya dengan cara yang benar ya. Jangan sampai kemudian ngawur gitu kan. Pacar sak kebo digodok dengan air sak liter ya, ini kan buatan cocok ya. Maka meskipun ini ada manfaatnya Bapak Ibu, tetap harus diolah dengan cara yang benar ya, tidak kemudian ngawur ya. Itu salah satu atau beberapa manfaat semir untuk rambut. Nah, Bapak Ibu, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menggunakan semir. Tapi apakah setiap hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak boleh, Bapak Ibu? Apakah setiap hal yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian tidak boleh kita lakukan? Gimana Bapak Ibu? Belum tentu. Ya. Karena apa? Ada satu hukum Bapak Ibu atau satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama usul fikih ataupun para ulama qawaid fiqhiyah. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya, ataupun yang disebutkan oleh Syekh Ali Burnu dalam kitabnya. Ya, beliau mengatakan bahwasanya apa, ada satu kaidah yang sangat penting, yaitu al-aslu fil asya'il ibahah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulad dalilu ala tahrimihi. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan pelarangan atas perkara itu. Maka seandainya Nabi SAW tidak menggunakan apa? Semir, bukan berarti menggunakan semir itu terlarang. Ini Bapak Ibu harus bisa membedakan ini ya. Karena jangan sampai kemudian ketika ada orang semiran, rambutnya dirubah menjadi apa? Merah atau hijau kemudian biru, macam bunga-bunga ya. Yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan ya petunjuk Nabi. Ya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kita akan melihat apakah ada di antara para sahabat yang menggunakan semir, dan ternyata Bapak Ibu ada di antara sahabat yang mencampur antara al-ina'i wal katam. Di mana ina itu merupakan pewarna alami dari tumbuhan yang berwarna merah, sementara katam itu berwarna hitam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu pernah mencampur itu kemudian dipakai di rambutnya. Ya, jadi meskipun Nabi tidak menggunakan semir rambut, tapi Abu Bakar As-Siddiq damel. Artinya apa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq memakai semir itu, kira-kira Bapak Ibu, Nabi tahu atau tidak? Tahu. Karena hampir setiap hari Nabi SAW itu bertemu dengan Abu Bakar. Dan pasti Bapak Ibu konangan kalau misalkan seandainya Abu Bakar itu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, dan pasti mendapatkan teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi SAW mendiamkannya, dan diamnya Nabi SAW itu merupakan takrir. Ya, Nabi SAW memperbolehkan ya Abu Bakar untuk menggunakan semir di rambutnya. Maka nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang rambutnya hitam ya, yang rambutnya sudah mulai ada ubannya, maka boleh mencontoh Abu Bakar dengan damel napa? Semir. Yang penting semirnya bukan warna asli rambut seperti itu. Berarti panjenengan kondur tumbas semir warna hijau, boleh atau tidak, Pak? Boleh. Sing penting buatan isin. Ya, yang penting bukan hitam, ya. Atau misalnya panjenengan beli semir yang warna biru tua, boleh atau tidak? Boleh, ya. Panjenengan mau nyemir warna coklat, boleh atau tidak? Boleh, ya. Jadi boleh Bapak Ibu ya. Karena hal itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sekarang kita akan membaca berapa jumlah uban Nabi. Berapa jumlah uban Nabi? Kira-kira Bapak Ibu, kalau di sini ingin disebutkan berapa jumlah uban Nabi, artosipun, artinya ubannya Nabi itu sedikit napa? Kathah. Sedikit. Ya.
Ada satu kaidah Bapak Ibu, sesuatu yang bisa dihitung itu mesti sidik. Ya. Ini sebuah kaidah sangat penting ya. Sesuatu yang bisa dihitung itu pasti sedikit. Contoh misalnya, ketika panjenengan ditangleti, Pak, tabungan ini pun panjenengan berapa? Oh, tabungan saya lumayan Ustaz, 70 juta. 70 juta Bapak Ibu, sedikit atau banyak itu? Menurut orang yang duitnya lebih banyak, sidik Pak. Ya tentu bayangan kita banyak karena kita nggak punya tabungan sebanyak itu gitu kan ya. Tapi bagi orang yang benar-benar sugih belegedu Bapak Ibu, ya trop 70 juta ini kebutuhan wonten napa-napa nih. Jangankan 70 juta, gaji 500 juta per bulan tasku kurang. Bukti ini tasnya nopo? Nah, ini kok ya. Ya ampun banter-banter Pak Wito ya. Gitu ya, insyaallah ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita ada satu orang kaya di Arab. Beliau bernama Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Beliau namanya siapa? Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Kalau selain keluarga kerajaan ya, orang terkaya di Arab Saudi itu beliau. Makanya saking sugih ya Pak, Sulaiman Ar-Rajhi ini sampai mendirikan bank dan di mana notabene banknya itu lebih besar dibandingkan bank pemerintah itu sendiri. Jadi sugihnya rakaruan Pak. Suatu ketika Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ini pernah ditanya dalam satu wawancara. Ya. Wartawannya itu bertanya, Syekh, sebenarnya bondonipun panjenengan itu pinten? Jadi orang-orang kan penasaran Bapak Ibu. Ini orang terkaya di Arab, ya, yang non anggota kerajaan, itu kira-kira kekayaan berapa? Orang-orang penasaran. Maka wartawan itu mewakili pertanyaannya masyarakat ketika mereka penasaran itu. Maka kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ini bercerita, saya bingung mau menjawab berapa. Saya bingung mau menjawab berapa. Karena nominal sebelum Anda bertanya dengan nominal setelah panjenengan bertanya jumlahnya sudah beda, Pak. Jadi tinggal kedep penawa tambah. Ya. Maka di Mekah itu di sana ada satu masjid yang namanya Masjid Aisyah Ar-Rajhi. Jadi Syekh Sulaiman ini punya putri yang namanya Aisyah. Ya. Aisyah ini oleh bapaknya diberikan hadiah 10 hotel. Kenapa? Oh, bukan hadiah ya? Oh ya, diberikan hotel 10 hotel. Ya. Kemudian di tengah-tengah hotel itu dibangun masjid yang sangat luas, megah. Bahkan aulanya itu bisa nampung 1000 orang. Dan di Mekah Bapak Ibu, itu bukan tempat sholatnya ya. Aulanya di bawah apa? Di bawah tanah. Jadi di bawah tanah itu ada 2 lantai lagi. Lantai bawah tanah 1 untuk sholat, lantai bawah tanah lagi untuk aula, untuk acara-acara pertemuan, untuk apa gitu ya. Nah, satu-satunya masjid yang ada di Mekah yang kuat nyewo. Sebetulnya. Buatan, ya buatan tereng ya. Kalau lama nggak dipencet ini ya. Satu-satunya masjid di Mekah yang kuat nyewo imam-imam Masjidil Haram itu cuma masjid Aisyah Ar-Rajhi ini Bapak Ibu. Ya. Coba panjenengan bayangkan Pak, nyewa Syekh Sudes untuk ngimami atau nyewa Syekh Abdullah Al-Juhani untuk ngimami atau menyewa Syekh Bandar Belah. Kira-kira Bapak Ibu kalau sampai menyewa, mengkontrak imam-imam di Masjidil Haram, kira-kira biayanya besar atau sedikit Bapak Ibu? Oh jelas besar Pak, jelas besar. Kira-kira kalau imam Masjidil Haram disuruh datang kemudian diopai orang atas sewa mau gipron Pak. Ada mau ya. Ya. Maka kemudian itu merupakan masjid yang sangat kaya karena masjid itu biaya operasionalnya Bapak Ibu itu diambilkan dari sudah mau habis kayaknya. Ya.
Pat penting tanda-tanda nih ya. Nah, masjid itu biaya operasionalnya diambilkan dari keuntungan 10 hotel tadi. Ya, jadi di Arab itu sudah sangat biasa masjid itu diberi nama orang. Ya. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Rajahi itu ketika mendirikan 10 hotel di Mekah itu, di tengah-tengahnya dibuat masjid, maka masjidnya itu dinamakan nama anaknya. Jadi biasa Ibu ya. Jadi nggak usah terlalu kepi kok masjid kayak jenenge Sulaiman Arif Abdullah piye kayak karpe ya. Tidak perlu seperti itu ya. Biasa aja ya, biasa aja. Karena memang di Arab itu atau di banyak negara itu sabun biasa. Maka nanti Bapak Ibu kalau misalkan panjenengan ya mendirikan masjid besar gitu ya, misalkan di luar Jawa ya, misalnya Pak Rudi tiba-tiba nanti menjadi seorang bilioner Pak Rudi, punya uang 1.000 triliun ya, amin Pak Rudi, amin ya. Tiba-tiba 1 triliun ya, itu Pak Rudi pengen bangun masjid di NTT, kemudian diberi nama Pak Rudi, sini Pak Rudi, nama lengkapnya Pak Rudi siapa? Pak Rudi Hartono. Bukan ya? Pak Rudi siapa? Oh Panjang, Pak Rudi Panjang ya. Betul ya? Ya, Pak Rudi ya. Misalnya Pak Rudi memberikan nama masjidnya itu. Itu boleh-boleh saja ya. Sah-sah saja. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ubannya Nabi SAW itu sedikit. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya uban Nabi SAW arba'ata asyrata sya'ratan bayda. Sesungguhnya ubannya Nabi itu pernah saya hitung. Jadi Anas bin Malik ini karena saking dekatnya dengan Nabi sampai bisa ngitung ubannya Nabi. Ketika ubannya Nabi ini dihitung, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ubannya Nabi itu jumlahnya namung sekawan welas. Jumlahnya berapa, Bu? Ibu-ibu ubannya berapa, Bu? Ibu-ibu ubannya berapa? Oh banyak. Saya kira ubannya 14 seperti ubannya Nabi ya, Masya Allah. Ya, jadi Nabi, kata Anas bin Malik, ubannya ada 14. Kemudian disebutkan dari Jabir bin Samurah, qad su'ila an syaibi Rasulullah SAW. Jadi ada salah satu sahabat yang bernama Jabir bin Samurah itu pernah ditanya, bagaimana uban Nabi SAW? Kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Kata Jabir bin Samurah, seandainya Nabi itu ndamel minyak Bapak Ibu, ndamel apa? Dan ini merupakan kesunahan bagi orang-orang yang rambutnya panjang, hendaknya diminyaki, yang laki-laki. Yang laki-laki hendaknya kalau punya rambut panjang, hendaknya rambutnya itu diapakan, Pak? Diminyaki, ben ojo napa? Ting semrawut benjo iyep ya. Ya. Saya nggak tahu. Saya kok kalau bilang iyep, kok orang-orang Surondakan Sumbergedong kok mboten paham, Pak. Jangan-jangan bahasa Jati Perahu nih gue. Mas tadi nggak pernah dengar iyep. Di Gadusari juga nggak pernah dengar. Oh kayaknya bahasa Jati Perahu nih kok ya. Ya ternyata orang Jati Perahu, orang Sumbergedong nggak tahu. Berarti ini bukan bahasa Jawa ini. Kalau bahasa Jawa harusnya panjenengan juga tahu kita. Saking sedikitnya uban Nabi, kalau Nabi itu pakai minyak Bapak Ibu, ubane pun buatan ketawis. Ya, ubannya Nabi SAW tidak kelihatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ya. Qala Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah qad syibta." Wahai Rasulullah, kula tingali rambutipun panjenengan kok sudah mulai beruban. Maka apa kata Nabi SAW? Syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Sesungguhnya yang membuat rambutku itu uban karena aku mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat, dan surah Asy-Syams. Jadi Bapak Ibu, Nabi SAW rambutnya berwarna putih niku boten goro-goro mikir dunyo.
Kalau kita Bapak Ibu kadang-kadang kok muncul uban, kok muncul rambut putih, kadang-kadang Bapak Ibu kalau bukan faktor usia, biasanya mikirin terlalu keje, kejeron. Ya Allah, yes. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada semua jamaah kita yang punya hutang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau rambutnya memutih karena gara-gara mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Dan rata-rata ayat Al-Qur'an yang membuat rambut Nabi itu putih yaitu yang berkaitan tentang hari kiamat. Ya. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat. Dan ketika matahari itu napa? Kuwirat, terbelah, jatuh, meletak Bapak Ibu. Wa idan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang itu saling bertabrakan. Itu nanti pasti terjadi Bapak Ibu. Ketika hari kiamat itu semua pasti terjadi. Semua yang ada di alam semesta ini akan hancur, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu tetap hidup dan tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah rusak, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sudah hampir jam 6, ya. Dan kita sisakan waktu sekitar 10 menit ini untuk tanya jawab. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, monggo kami persilahkan. Ya, silakan Bu, silakan. Bagus, ya. Masyaallah muslimin, pertanyaan sangat bagus. Ustadz, apakah boleh kita mencabut uban? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang kemudian beruban dan orang tersebut nyabuti ubannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, la taf'al dzalik fa innahu sayakunu dha'un yaumal qiyamah." Sesungguhnya uban yang ada di kepalamu itu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, la taf'al, jangan engkau lakukan. Di sini Bapak Ibu, ulama terbagi menjadi dua tentang apa hukum mencabut uban. Yang pertama, para ulama yang streng, yang keras, mereka mengatakan bahwasanya mencabut uban itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena Nabi melarang. Sementara ulama yang lain enggak. Kalau larangan itu terdapat dalam hadis, mentok-mentok hukumipun makruh. Kalau terdapat dalam Al-Quran, maka itu baru yang bisa menjadi haram mutlak. Maka Bapak Ibu, mencabut uban itu tidak akan keluar dari dua hukum. Lek boten haram nggih napa? Makruh. Maka amannya Bapak Ibu, ampun dicabut. Kecuali kalau misalkan ada satu yang lentir itu, ya. Kemudian panjenengan potong sesuk pun sak meter malih, ya, sudah panjang lagi, maka dalam kondisi yang bisa mengganggu, maka itu boleh dicabut. Kalau ganggu, lek boten ganggu nggih boten nopo-nopo, ya ndak usah dicabut seperti itu. Jadi mencabut uban, ya, itu tidak akan keluar dari dua hukum. Yang pertama nopo? Haram. Yang kedua hukumnya nopo? Makruh. Lebih bagusnya Bapak Ibu panjenengan top lek pengen kembali enem tiap nih Pak disemir dia disukani lem, ya, jadi disemir, ya. Jadi hendaknya tidak dicabut, ya. Jadi harus jadi hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kemudian mudah untuk nyabuti uban. Repotnya Bapak Ibu, kalau satu kepala sudah uban, lha napa ki jebol kabeh niku. Pakai gundul Bang ya. Jadi tidak perlu dicabut Bapak Ibu, ya. Tidak perlu dicabut.
Kalau memang mau disemir aja. Atau dulu juga ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau misalkan memakai vitamin, memakai apa? Vitamin yang itu bukan semir. Tapi kalau kita aplikasikan ke rambut, maka nanti rambut akan menjadi sehat dan yang putih itu nanti akan menjadi hitam. Boleh atau tidak kalau vitamin? Boleh. Ya, kalau vitamin boleh. Yang penting bukan semir gitu ya. Mengganggu. Ya gak apa-apa kalau ya lengser ya. Ya. Ternyata bukan cuma pemimpin negara aja yang bisa lengser ya. Alis pun bisa lengser ya. Oh, lengser. Saya tuh nggak tahu kalau misalkan dengar kata lengser kok yang terbayang itu pejabat Bapak Ibu ya. Walau alam ya. Ya jadi tidak apa-apa ya. Kalau misalkan mengganggu dicabut tidak apa-apa ya. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalkan orang itu sudah tidak bermanfaat lagi, ya bagusnya juga dicopot dari apa? Dari jabatan. Jangankan manusia, alis saja kalau ganggu tiap hari, Pak, cabut. Jangan sampai orang yang ganggu ini malah bingung. Ya, wes ganggu ngerusak pemandangan, omale Pak Rudi. Ya, saya tuh nggak tahu ya akhir-akhir ini kok apa bahasanya menggok-menggok ke situ otomatis Pak, nggak tahu. Nggak pengen saya bahas tapi ujung-ujung menggok atau berikut gitu kan. Jadi nggak apa-apa Rudi ya, dicabut nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Monggo berikutnya silakan. Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya. Tadi bagus ya. Oke. Jadi hari-hari ini pertanyaan yang paling banyak itu masalah fidyah Bapak Ibu. Masuk WA, ada yang telepon, macam-macam ya. Baik, saya akan jawab. Fidyah itu Bapak Ibu yaitu memberi makan sejumlah hari yang ditinggalkan satu orang fakir miskin. Maka kalau misalkan meninggalkan puasa 30 hari, maka memberikan makan fakir miskin berapa? 30 orang. Ya. Atau bisa juga kepada satu orang tapi diberikan sebanyak 30 kali gitu seperti itu. Nah, tentang fidyah ini berapa besarannya Bapak Ibu? Ternyata para ulama mereka tidak memberikan batasan khusus. Yang penting yaitu apa? Memberikan makan fakir miskin, makan dan minum sampai kenyang. Seperti itu. Di sini Bapak Ibu, kenapa dalam syariat Islam kok jumlah fidyah itu nggak ditentukan Bapak Ibu? Karena orang yang sakit Bapak Ibu, ngapunten, tidak semuanya orang kaya. Coba seandainya ketika ada ustadz yang berfatwa, misalnya ya, ketika membayar fidyah, maka belikan makanan yang seharga 40.000, Pak. Maka itu kira-kira bagi orang yang nggak punya duit, Pak, kabutan apa mboten? Kabutan. Pun boten poso, boten gadah yotro, kok malah kon bayar 40.000 ping telung dosa. Nah, belum kasihan, Pak. Maka di sini fidyah itu tergantung kemampuan masing-masing. Yang penting apa? Ngasih makan fakir miskin sampai kenyang. Dan saya sarankan bagi yang kaya, maka hendaknya memberikan fidyah itu sing rodok pantas bagi yang kaya. Bagi yang kaya. Tapi bagi yang mampunya cuma tumbas sego pecel gang 1.000, nggih mboten apa? Tidak apa-apa. Atau misalnya berat Ustadz kalau saya sego pecel 5.000 Ustadz, saya tak beli mie instan aja sama telur, tak masak sendiri di rumah, nasi, endok sama mie, boleh atau tidak? Boleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj, dan kami tidak menjadikan agama itu sebagai beban bagi kalian. Maka Bapak Ibu tidak ada batasan berapa jumlah nominal orang yang membayar fidyah itu.
Bagi yang memiliki kemampuan 50.000 nggih, Bu, boleh. Sak porsi 50.000 boleh. Yang memiliki kemampuan 20.000 satu porsi boleh. Yang memiliki kemampuan 10.000 boleh. Yang memiliki kemampuan 5.000 boleh. Sing pengen masak piyambak nggih, Bu, boleh ya. Maka jangan sampai kemudian ada orang yang memfatwakan kudu 50.000. Niki kasihan, Pak. Orang-orang yang miskin tapi pengen bayar fidyah. Terus bagaimana jika orang yang pengen bayar fidyah itu termasuk di antara orang yang fakir banget gedung, Pak? Wis buatan poso gara-gara sepuh, nggih buatan kerja, akhirnya tidak punya uang, kemudian dia harus bayar fidyah. Maka solusinya bagaimana, Bapak Ibu? Gimana ini solusinya? Monggo silakan dijawab. Gimana kira-kira kalau ada orang yang sepuh pun buatan kerja, termasuk fakir miskin dan buatan poso? Solusinya gimana? Ya? Betul. Ahsantum, bagus jawabannya. Jawabannya, bagi mereka yang benar-benar sepuh, hidup sebatang kara, tidak ada orang yang menanggungnya, maka dia tidak wajib bayar. Wah, agama Islam itu penak, Pak. Penak kok. Pol. Luar biasa, Pak. Orang tersebut punya hutang kepada Allah. Ya, orang yang meninggalkan puasa kan seperti orang yang punya hutang kepada siapa? Tapi Allah tahu, ini hambaku sakit bayar napa mboten itu Allah tahu. Dan jika sepuh itu adalah takdir dari Allah, Bapak Ibu, maka Allah tidak akan pernah menghukum hambanya gara-gara takdir yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Contoh misalnya, kita dulu lahir sebagai laki-laki, ibu-ibu lahir sebagai perempuan. Apakah ibu-ibu berdosa ketika lahir menjadi perempuan, Bu? Buatan. Karena apa? Kita yang tidak memiliki pilihan atasnya, maka kita tidak akan dihisap. Contoh misalnya, ada sebagian kita yang hidungnya mancung. Ada sebagian kita yang hidungnya rodok. Maka hidung yang pesek itu Bapak, tidak ada hisapnya. Ya. Betul, ya. Kalau hidungnya orang pesek dihisap, Pak, dosa kabeh kita ini, Pak, ya. Karena tidak ada hidung kita yang mancung, ya. Insya Allah ngeten, Pak, nggih. Sesuai kemampuan, Pak. Ampun terlalu ngoyo, tapi juga jangan yang kemudian terlalu apa kebalikannya ngoyo? Ngentengke, betul, ya. Jadi pertengahan ya. Yang tidak membuat panjenengan berat, tapi juga tidak meremehkan syariat membayar fidyah itu, ya. Satu kali makan aja, ya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan mau diimbui, tapi yang disebut sebagai fidyah yaitu memberikan makan satu orang. Monggo silahkan. Kalau misalkan panjenengan mau ngasih sesuai yang panjenengan makan, nggak apa-apa. Enggak, ya. Niki repotnya, Pak, repotnya. Ada orang sugih tapi tidak bisa makan nasi. Ada atau tidak? Panjenengan tahu aloha, Pak? Aloha tahu? Sugih napa mboten? Sugih, Pak, tapi tidak bisa makan nasi. Sadurunge sedorian nggih. Sugih ramah kakak, tidak bisa hari-hari makannya apa? Sego jagung kali napa? Telo. Apakah juga kira-kira, Pak, seperti definisinya Pak Rudi tadi ya? Kalau misalkan dia tiap hari makan telo, kemudian dia fidyahnya pakai telo, ya enggak sesuai kemampuan seperti itu. Nggih. Yeah. Ya. Jadi afdalnya Bapak Ibu, afdalnya yang disebut sebagai fidyah yaitu makanan komplit. Makanan apa? Komplit. Artinya kalau misalkan mau memberikan dalam bentuk mentah, maka makanan plus lawuhnya. Ya, itu kalau mau diberikan dalam bentuk mentah, ya, gitu itu, ya. Kecuali kalau kita tiap hari, kalau kita tiap hari makan apa? Sego tok. Nah, ini kok beda cerita kalau itu. Ya, itu beda cerita itu. Gimana, Pak? Ya, khilaf kalau uang para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian ulama melarang gitu. Ya sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah sebagian ulama
memperbolehkan menggunakan uang, sebagian yang lain melarang gitu. Kalau tapi dalam majelis tarjih itu boleh ya, boleh dengan menggunakan uang. Gitu. Sampun insyaallah. Insyaallah kita akan bertemu lagi setelah Syawal. Nanti kita libur 1 minggu insyaallah Pak Hafiz ya. Insyaallah nanti kita libur 1 minggu. Semua pengajian di Trenggalek nanti diliburkan 1 minggu dan setelah 1 minggu nanti insyaallah akan lanjut kembali. Mudah-mudahan kula dongaaken mugi-mugi sedaya amalipun panjenengan di bulan suci Ramadan dipun tampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi pagi hari ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, karena besok mungkin kita tidak bisa ketemu, tapi panjenengan yang gadah wekdal untuk silaturahim ke Jati Prau, monggo silahkan saya undang untuk jalan-jalan ke gubuk kula yang sangat sederhana. Ya monggo silahkan yang punya wekdal boleh nanti jalan-jalan ke. Saya masih punya sedikit air zam-zam lagi, sedikit lagi. Jadi bagi orang-orang yang cepat datang di hari keempat ya, tapi hari pertama sampai hari ketiga saya ke Kediri nanti ya. Karena istri sudah lama nggak ketemu sama keluarga dan minta untuk 3 hari di sana. Mungkin saya 3 hari di Kediri, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti hari keempat saya sudah mulai menerima tamu bagi panjenengan yang punya kesempatan longgar, saged dolan teng Jati Prau atau pengen jajal toyo zam-zam ya, boleh nanti datang ke Jati Prau. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنق